Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kekasih Kristus, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan hari ini saya sampaikan dari flyover Pantoloan, Palu, Sulawesi Tengah. Ini merupakan flyover satu-satunya di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat 1 sampai 3, dan saya lanjutkan dengan membaca ayat 11 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ayat yang ke-11. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ayat yang ke-13. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk belajar tentang Mazmur Bani Korah. Dalam ayat yang pertama yang sudah saya bacakan tadi, ada istilah Gitit. Gitit adalah istilah dalam musik orang Israel. Dan Bani Korah adalah keturunan Korah. Dalam Bilangan 26 ayat 9 dan 10, Korah memberontak terhadap Musa dan Harun, bahkan melawan Tuhan, sehingga Tuhan menghukum Korah dan 250 orang lainnya mati di telan bumi. Tetapi anak-anak atau keturunan Korah tidak dibinasakan, dibiarkan tetap hidup. Korah adalah seorang pemberontak, tetapi pada akhirnya keturunan Korah atau Bani Korah menyadari bahwa manusia tidak bisa melawan kekuatan Tuhan. Justru manusia harus selalu dekat dengan Tuhan. Dalam Bilangan 16 dijelaskan bahwa penyebab pemberontakan Korah dan pengikutnya adalah karena mereka tidak dimasukkan dalam jabatan imam. Pada akhirnya mereka binasa, namun keturunan Korah diberi kesempatan untuk melayani Tuhan karena mereka tidak mati atau tidak dibinasakan. Bani Korah menjadi penjaga-penjaga pintu rumah Tuhan, dan dalam nyanyian mereka menyatakan kerinduannya yang sangat kuat untuk selalu ada di rumah Tuhan. Dalam ayat yang keempat, seolah-olah mereka cemburu dengan burung pipit yang memiliki sarang di sekitar bait Allah, sedangkan mereka jauh dari rumah Allah. Kita akan belajar bagaimana kerinduan Bani Korah terhadap rumah Tuhan. Yang pertama, dalam ayat yang kedua dan ketiga dijelaskan bahwa mereka senang ada di rumah Tuhan. Jiwanya hancur
karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Kekasih Tuhan, adakah kerinduan yang sama dalam diri kita seperti Bani Korah? Adakah kerinduan yang lebih besar, yang melebihi kerinduan akan rumah Tuhan? Bagi Bani Korah, rindu akan rumah Tuhan membuat jiwanya hancur. Poin yang kedua, dalam ayat 5 dan 6 dijelaskan bahwa berbahagialah orang yang ada di rumah Tuhan, karena mereka bisa memuji-muji Tuhan. Orang-orang seperti ini akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Perkataan ini sejalan dengan perkataan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13, Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, karena Allah memberi kekuatan bagi mereka. Poin yang ketiga, dalam ayat yang ke-11 sampai 13, dijelaskan bahwa ada sebuah perbandingan yang sangat mencolok antara berada di rumah Tuhan dan berada di tempat lain. Bani Korah menyadari bahwa satu hari berada di rumah Tuhan lebih baik dan lebih berguna daripada 1000 hari berada di tempat lain. Mereka mengatakan bahwa Tuhan adalah matahari dan perisai. Ia tidak akan menahan kebaikannya bagi mereka. Berbahagialah manusia yang percaya kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, bagaimana kerinduan kita akan rumah Tuhan hari-hari ini? Apakah seperti Bani Korah, kita punya kerinduan yang sama dengan mereka? Ataukah seringkali kita mencari alasan untuk tidak pergi ke rumah Tuhan? Saudara pasti lebih tahu bagaimana sikap hati saudara dan bagaimana pendapat saudara tentang hal tersebut. Tetapi pada kesempatan kali ini, hendaklah kerinduan kita akan rumah Tuhan seperti Bani Korah. Di rumah Tuhan kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Di rumah Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Semoga kita semua rindu akan rumah Tuhan seperti Bani Korah. Doa saya, kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkannya. Kekasih Tuhan, jika renungan ini memberkati saudara, saudara bisa subscribe channel ini, saudara bisa like, komen, dan share kepada orang lain supaya renungan ini juga sampai kepada mereka. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.